Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian selalu sehat. Eh, Pokoknya yang paling penting itu sekarang itu tuh yang penting itu jaga kondisi, jaga kesehatan kayak gitu. Untuk kegiatan pagi hari ini kan kemarin kita sudah masuk materi pelantai. Nah, untuk hari ini kita masih materi pelantai tapi yang part 2. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, semangat kita mulai part 2. Mana ini? Ya, kompetensi dasar apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Ini masih sama dengan yang minggu kemarin 3.8, yaitu mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisi berdasarkan ciri umum serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Nah, tapi IPK kita beda dengan yang minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kan yang 381, nah hari ini yang 382. Jadi yang 382 ini kita bisa membedakan ciri-ciri dan siklus hidup kingdom pelantai pada tingkat divisi lumut, paku, biji. Tapi untuk hari ini sepertinya kita akan fokus pada yang lumut dan paku. Ya, untuk perbedaan tumbuhan lumut dan tumbuhan paku nanti kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang secara kenampakan fisik bisa kelihatan, dan yang kedua nanti adalah yang berdasarkan metagenesisnya atau pergiliran keturunannya. Kalau yang berdasarkan kenampakan fisik minggu kemarin sepertinya kalian sudah mulai paham seharusnya. Nah, kita mulai dari sini. Untuk perbedaan paku dan lumut berdasarkan minggu kemarin itu kan bisa kita lihat dari akar, batang, daun muda, daun, sama berkas pembuluhnya. Masih ingat ya kalau tumbuhan lumut dan tumbuhan paku itu berbeda pada bagian atrakeopita dan tracheopitanya. Masih ingat tidak untuk yang tumbuhan lumut itu yang atraheo atau yang traheo? Ya, benar sekali. Untuk yang lumut itu adalah yang atrakeopita. Lumut itu yang bryopita loh ya. Jangan lupa itu. Nah, kita mulai dulu pada perbedaan bagian akarnya. Untuk lumut, itu kan dia kan kemarin termasuk kategori tumbuhan talus. Kalau tumbuhan talus, masih ingat tidak bisa kita bedakan mana akar, mana batang, mana daun. Jadi, untuk tumbuhan lumut itu berbeda pada bidang akarnya, yaitu kita namakan sebagai rizoid. Rizoid itu struktur mirip akar, tapi dia tidak bisa kita namakan sebagai akar. Kemudian untuk yang tumbuhan paku, untuk tumbuhan paku dia kan sudah masuk tracheopita, jadi dia mulai bisa kita bedakan juga itu di mana bagian akar, batang, dan daunnya. Atau si tumbuhan paku ini sebenarnya selain masuk kategori tracheopita juga termasuk kategori tumbuhan cormovita. Cormovita kan berarti dia bisa dibedakan mana akarnya, mana batangnya, dan mana daunnya. Jadi untuk tumbuhan paku akarnya itu adalah bersifat sudah resmi akar, yaitu akar serabut. Kemudian untuk yang batangnya masih seperti yang tadi saya jelaskan, talopita, lumut ya, berarti dia adalah bagian batangnya kita namakan sebagai talus. Sedangkan untuk tumbuhan paku itu batangnya masih ingat kemarin strukturnya yang untuk tumbuhan paku itu kan dia batangnya itu adalah bagian yang tidur itu loh, bagian yang tidur yang mirip seperti akar tapi jadi bukan yang pas daunnya. Nah, itu yang kita namakan sebagai rizomanya. Jadi tumbuhan paku itu batangnya itu bukan yang pas daunnya itu bukan. Kemudian yang ketiga adalah daun mudanya. Untuk daun muda, tumbuhan lumut kan daunnya itu tadi yang talus itu. Karena dia talus, dia jelas dia tidak menggulung. Sedangkan tumbuhan paku yang masih muda, kalian pasti sudah pernah lihat yang dia itu menggulung seperti cacing seperti ini. Nah, itu ada beberapa orang yang menyebut itu sebagai ental. Selanjutnya untuk daunnya yang sudah dewasa. Untuk tumbuhan lumut itu kan strukturnya itu tipis, kemudian memiliki lapisan lilin, tapi lapisan lilinnya tidak terlalu tebal. Jadi kalau kalian pernah terpleset tumbuhan lumut, nah itu tuh sebenarnya karena si tumbuhan lumut itu dia bisa menampung air. Nah seperti itu. Jadi
si tumbuhan lumut ini sifatnya itu banyak sekali bisa menahan air. Kemudian kalau yang untuk tumbuhan paku, daunnya ini dibedakan menjadi 4. Ini diperhatikan baik-baik ya, karena nanti di PowerPoint-nya tidak akan saya tulis penjelasannya, jadi cukup saya jelaskan seperti ini. Untuk tumbuhan paku itu ada yang kita sebut sebagai daun mikrofil, daun makrofil, daun tropofil, dan daun sporofil. Untuk daun mikrofil itu ada kata mikro dan fil. Fil itu dalam istilah biologi artinya daun, jadi kalau ada akhiran fil itu artinya adalah daun. Mikrofil, daun kecil. Mikro itu kan artinya kecil, berarti itu adalah daun kecil. Nah, daun kecil ini kalau kalian pernah perhatikan, sperma dan ovum ukurannya gede yang mana? Ya benar, gede yang ovum, kecil yang sperma. Jadi kalian patokannya itu saja. Kalau yang kecil itu yang sperma, berarti mikrofil itu adalah daun yang menghasilkan atau yang kita sebut sebagai daun jantan. Sedangkan makrofil, makro itu gede, fil itu daun, berarti ini adalah daun besar. Nah, yang ukurannya gede tadi adalah yang ovum, berarti ini adalah yang betina, seperti itu. Jadi mikrofil, makrofil sudah bisa membedakan ya, daun kecil, daun besar. Berarti mana yang jantan, masih ingat tadi? Untuk yang jantan adalah yang mikrofil, sedangkan yang besar makrofil itu adalah yang betina. Sekarang kita yang ke tropofil dan ke yang sporofil. Untuk yang tropofil itu adalah ini, kita titenannya atau patokannya itu adalah kata sporo. Sporofil, fil daun, sporo itu artinya adalah spora. Jadi kalau sporofil itu berarti adalah daun yang menghasilkan spora. Berarti yang satunya kebalikannya, si tropofil itu adalah daun yang tidak bisa menghasilkan spora. Dengan kata lain, daun itu hanya bisa digunakan untuk fotosintesis. Seperti itu ya. Jadi kita review lagi tadi yang mikrofil, makrofil, tropofil, dan sporofil. Ini adalah khusus untuk daun paku. Jadi yang mikrofil tadi adalah daun kecil yang sifatnya jantan. Makrofil, daun paku, ukurannya besar, berfungsi sebagai betina. Kemudian tropofil, ini adalah daun paku yang digunakan untuk fotosintesis. Kemudian yang yang sporofil, itu adalah daun yang digunakan untuk menghasilkan spora. Maksudnya daun yang menghasilkan spora itu gimana sih, Bu? Kalau kalian pernah perhatikan tumbuhan paku, daunnya itu silahkan dibalik. Kalau di situ ada totol-totolnya, kalau kalian pegang itu nanti terasa ada serbuknya, yaitu berarti daun sporofil. Tapi kalau daunnya polos, kalian balik itu nggak ada apa-apanya, nggak ada kayak totol-totol atau ada serbuk-serbuknya, berarti itu fix, itu pasti daun tropofil, seperti itu. Kemudian yang kelima itu adalah berkas pembuluhnya. Nah, ini adalah yang Tracheophyta dan Atracheophyta kemarin. Nah, ini kalau yang lumut jelas tidak ada. Untuk tumbuhan paku adalah yang ada, karena memiliki xilem dan floem, seperti itu. Sampai di sini paham ya? Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan ke bagian 6, 7, 8, 9, 10. Itu adalah bagian tentang metagenesisnya. Saya ulangi lagi, minggu kemarin walaupun sudah disinggung sedikit tentang metagenesis. Metagenesis itu kan pergiliran keturunan dari generasi sporofit ke generasi gametofit. Untuk sporofit itu adalah generasi yang dia itu menghasilkan spora. Sedangkan generasi gametofit itu adalah generasi yang menghasilkan gamet. Berarti itu adalah yang menghasilkan organ kelamin jantan dan betina. Fit itu artinya adalah tumbuhan, fil itu artinya adalah daun. Jadi dibedakan ya. Jadi kalau sporofit berarti tumbuhan yang menghasilkan spora. Gametofit berarti di situ adalah tumbuhan yang menghasilkan gamet. Sporofil berarti daun yang menghasilkan spora. Tropofil berarti di situ adalah daun yang digunakan untuk fotosintesis. Seperti itu, oke? Oke, kita lanjutkan. Ya, kembali lagi. Kita hari ini akan membahas tentang pertama bagian tubuhnya dulu. Bagian tubuh lumut, paku, dan tumbuhan biji. Tapi sepertinya hari ini kita fokusnya tetap hanya dua ini dulu, lumut sama paku dulu, biar kalian bisa membedakan, oh ini lumut, oh ini paku, kayak gitu. Tumbuhan paku itu bukan berarti terus yang paku buat nempelin apa di dinding, itu bukan. Jadi tumbuhan paku itu kalau kalian pernah tahu
apa ya, pakis. Nah, itu masuk kategori tumbuhan paku. Oke, kita mulai ya untuk yang bagian-bagian tubuhnya dulu. Oke, kemarin klasifikasi yang bryophyta. Bryophyta itu artinya adalah tanaman lumut. Lumut itu dibedakan menjadi 3 klasifikasi: lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Tapi untuk bagian tubuhnya lumut itu nanti kita hanya akan membahas yang lumut daun dan lumut hati. Kenapa? Karena dua ini cukup populer di soal. Jadi kalian harus dong ini dulu. Oke. Kita mulai ya untuk lumut daun. Lumut daun ini masih ingat ya, di sini nanti ada yang generasi sporofit dan nanti ada generasi gametofit. Untuk yang generasi sporofit ini menghasilkan spora, untuk yang gametofit ini menghasilkan gamet. Gamet itu berarti ada yang jantan, ada yang betina. Kita mulai dari bagian tubuhnya dulu. Di sini ada kata sporangium. Akhiran ngium itu berarti itu artinya adalah wadah. Berarti sporangium berarti di situ artinya adalah wadah spora. Nah, di situ ada kata seta. Seta itu adalah menunjukkan tangkainya. Nah, ini nih. Kalau kalian lihat di sini ya. Sebentar, saya ini dulu. Pena. Ini. Seta itu mulai dari sini sampai sini. Nah, ini adalah setanya. Kemudian kalau sporangium itu adalah yang ini. Nah, ini. Jadi kalau untuk sporangium di sini kalau kita hitung ada berapa sih jumlah sporangiumnya? Itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Kemudian nanti di sini ada apa ini? Bagian tubuh lumut yang menyerupai akar itu dinamakan sebagai rhizoid. Masih ingat ya, namanya rhizoid bukan akar. Jadi kalau nanti kalian menyebutkan bagian lumut kemudian ada tanda panah di bagian yang menyerupai akar itu kalian tulis akar, itu otomatis nanti salah. Yang benar rhizoid. Nulisnya gimana Bu? Rhizoid seperti itu atau R pakai H? Ya tergantung itu. Sebenarnya yang benar itu pakai H, rhizoid gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kemudian untuk stolon, stolon itu yang menghubungkan antar berbagai ini, berbagai apa namanya? Berbagai ini. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, jadi ini penghubung itu. Penghubung itu, jadi nanti dia itu kita namakan sebagai stolon. Nah, ini yang menyerupai daun. Nah, yang ini itu yang menyerupai daun kalau yang ini. Nanti kalau seandainya di soal di situ ditanyakan ya berarti di situ bagian yang menyerupai daun kayak gitu aja. Sampai di sini cukup bisa dimengerti ya bagian tubuh lumut daun. Ada pertanyaan tidak? Nanti kalau ada pertanyaan silakan japri boleh. Kalau nggak japri ya nanya di grup boleh lah. Selanjutnya apa ini? Wow, hapus dulu. Hapus sebentar ya, sabar. Selanjutnya untuk lumut hati. Kalau lumut hati di sini bedakan bentuknya. Untuk lumut hati bedakan antara yang jantan dengan yang betina. Di sini kalau kalian bisa melihat ini kan ada logo atau lambang. Kalau yang ini, nah, yang sedang saya lingkari barusan yang ini, itu adalah yang bagian yang jantan, sedangkan yang ini adalah yang betina. Jadi yang ada tanda plusnya itu betina, kemudian yang seperti tanda panah itu adalah yang jantan. Kita mulai dari yang jantan dulu. Kalau yang jantan itu bentuknya itu seperti bunga. Kalau kalian bisa lihat, nah ini loh. Ini bentuknya menyerupai bunga, itu dinamakan sebagai antheridium. Nah, tangkainya ini ada akhiran for. Pokoknya kalau ada akhiran for berarti itu artinya tangkai. Jadi antheridios for itu berarti adalah tangkainya antheridium. Berarti itu adalah tangkainya yang jantan, kayak gitu. Nah, talus berarti di sini adalah daunnya yang tadi itu. Nah, ini di sini adalah daunnya. Kemudian yang archegonium, yang bentuknya seperti payung, yang berbentuk ya kayak pohon kelapa itulah ya, tapi nggak seperti pohon kelapa juga sih. Itu kita namakan sebagai archegonium. Nah, ini. Nah, tangkainya ada akhiran for.
berarti itu adalah tangkainya. Berarti arkegoniospor berarti itu adalah tangkainya archegonium atau yang betina. Di sini ada gema. Kalau kalian perhatikan, gema itu bentuknya itu menyerupai kayak apa ya ini ya? Tunas. Jadi si gema itu adalah tunas yang tumbuh di bagian talus. Ini adalah sebagai alat perkembangbiakan lumut secara vegetatif. Jadi nanti nggak perlu kawin. Jadi kan seharusnya archegonium menghasilkan ovum, antheridium menghasilkan sperma. Nanti sperma sama ovum ketemu menghasilkan zigot, baru tumbuhlah lumut. Tapi kalau yang pakai gema itu nggak usah pakai kayak gitu. Jadi dia cukup bertunas, nanti bisa jadi lumut yang baru kayak gitu. Bisa dipahami ya. Jadi bedakan antara yang lumut hati, mana yang jantan dan mana yang betina. Kalau yang tadi yang lumut daun itu tidak bisa kita bedakan mana yang jantan dan mana yang betina. Oke, next. Untuk Pteridophyta atau tumbuhan paku, masih ingat kemarin klasifikasinya adalah dibedakan menjadi 4. Jadi ada paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Nah ini nanti kalau berdasarkan sporanya nanti ada homospora atau isospora, homospora, heterospora, dan yang terakhir adalah peralihan. Jadi kalau berdasarkan sporanya nanti tumbuhan paku itu dibedakan jadi 3. Sedangkan berdasarkan filogeniknya aslinya itu ada 4 ya, purba, kawat, ekor kuda, sama sejati tadi. Kayak gitu. Nah, kita akan mulai dari yang bagian tubuh. Nah, ini. Untuk Pteridophyta karena dia adalah Cormophyta, berarti nanti dia bisa dibedakan, oh ini daunnya. Ini daunnya. Oh, ini batangnya. Oh, ini akarnya. Seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi ini adalah akar, ini adalah batang, ini adalah entalnya tadi atau daun muda yang menggulung. Kemudian yang paling atas ini adalah daunnya. Kalau kalian perhatikan, oh daunnya ada yang hijau dan ada daun yang warnanya coklat. Kalau kalian lihat lagi, ini kalau diperjelas di sebelah sini ya. Daun yang berwarna hijau itu nanti kalau kita balik itu tidak ada totol-totolnya. Maka itu yang kita namakan sebagai tropofil. Tropofil itu adalah yang tidak bisa menghasilkan spora. Berarti dia hanya fix digunakan untuk fotosintesis. Nah, kalau yang di sini ada Cathasaurus. Nah, ini. Kalau ada Cathasaurus berarti nanti di situ ada sporangiumnya. Jadi saurus itu adalah kotak spora. Nah, ini kalau kita perjelas lagi wujudnya adalah yang ini. Nah, jadi kalau kita balik nanti ada totol-totolnya. Ini bukan sporanya ya. Jadi ini satu ini tuh bukan spora ini. Ini satu ini kita namakan sebagai sorus. S O R. Duh, tulisannya jelek. Gak apa-apa ya. Sorus S. Nah, nanti di dalam sorus itu ada sporangium. Nah, nanti di dalam sporangium itu baru ada sporanya. Jadi seperti itu. Ibaratnya itu tuh jeruk di dalam kotak. Kotaknya itu dimasukin ke dalam gudang. Nah, itu gudangnya itu sorus. Kotaknya itu sporangium. Jeruknya itu ya sporanya. Sampai di sini dong atau tidak? Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan lagi. Ini masih ingat ya tadi? Yang bagian A. Ini adalah yang bagian B. Saya cek. Yang sporofil yang mana? Yang daun A atau daun B? Ya, yang mengatakan bahwa daun B itu adalah daun sporofil itu sudah benar, berarti kalian sudah paham. Kalau yang mengatakan tadi yang daun sporofil itu adalah yang A, belum benar. Kalau kita balik, kalau yang daun A itu kan nggak ada totol-totolnya, berarti itu adalah yang daun yang tropofil, bukan daun yang sporofil, gitu ya. Ini kalau kita perjelas, tadi saya sudah cerita bahwa sorus itu adalah yang bagian yang ini tadi. Ini sorus 1. Di dalam sorus itu ada sporangium. Jadi ini ya, urutannya nih ya, yang paling gede itu sorus dulu. Baru di dalamnya ada sporangium. Baru nanti di dalamnya ada spora. Kayak gitu. Ini kalau kita belah
kita amati di bawah mikroskop itu nanti wujudnya seperti ini, yang gambar yang ini. Nah ini, jadi ini adalah yang bagian ini permukaan yang bagian atas ini adalah permukaan daun. Kemudian yang ini, nah ini kan kotaknya yang gede, nah segede ini. Wah, ini itu adalah sorusnya. Kemudian ini ada di bagian yang dilindungi. Nah, yang ini, yang lapisan yang ini itu kita namakan sebagai indusium. Nah, yang ini indusium ya. Ini adalah indusium. Indusium itu adalah yang istilahnya itu adalah apa ya namanya ya, pembatasnya. Jadi pembatasnya antara sorus dengan dunia luar. Jadi kalau indusiumnya ini sampai pecah, berarti sorusnya pecah, sporangiumnya pecah, nanti sporanya berhamburan keluar. Bu, sporangiumnya itu yang mana? Nah, sporangiumnya itu adalah yang ini loh, nak. Nah, nih. Jadi kalau kita hitung ada berapa sih sporangium yang ada di sini? Itu ada 1. Ini 1 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Di sini ada 14 sporangium. Kalau kita amati lagi ada berapa yang sudah pecah, itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang udah pecah dan ada 1 yang masih mau berkembang. Ini yang masih kecil nih. Nah nih, jadi 1 sporangium ini kalau kita perbesar itu adalah, nah kita bisa lihat di sini. Nah ini itu adalah 1 sporangium. Nih 1 sporangium. Nah kemudian dindingnya sporangium itu kita namakan sebagai anulus. Nah kita mengenal bagian sekaligus dindingnya. Jadi dindingnya sorus itu namanya apa tadi, indusium ya. Dindingnya sporangium itu namanya adalah anulus, kayak gitu. Nah nanti di dalam anulus itu bukan di dalam anulus, kalau anulusnya sampai pecah berarti nanti sporanya nanti berhamburan keluar dari sporangium. Jadi urutannya pecahnya nih ya, sorus itu nanti kalau indusiumnya pecah berarti dindingnya lepas gitu ya, nanti tinggallah wujud sporangium. Lah nanti kalau sporangiumnya ini anulusnya pecah baru nanti sporanya keluar kayak gitu. Ini kalau sporangium kita amati di bawah mikroskop itu wujudnya nanti begini. Kalau kita bisa lihat, nah ini kalau yang dituding bagian A, kalian tahu tidak kira-kira itu tuh apa? Kemudian yang ini, nah yang ini nuding apa ini? Berarti yang ini sama ini ya. Nah ini adalah yang bagian B. Kalian tahu tidak kira-kira yang A apa, itu yang B apa? Yang A itu kan isinya sporangium, berarti itu seharusnya adalah calon-calon spora. Kemudian yang B karena ini adalah menunjukkan dindingnya, berarti itu adalah menunjukkan anulusnya. Sampai di sini dong atau blong? Dong ya. Kalau masih belum dong, silahkan kalian play ulang videonya, kalian cermati benar-benar. Pertanyaan-pertanyaan tentang bagian-bagian paku itu sangat sering keluar. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah metagenesis antara tumbuhan lumut dengan tumbuhan paku. Untuk metagenesis ini adalah pergiliran keturunan antara fase gametofit dengan fase sporofit. Gametofit itu adalah tumbuhan yang menghasilkan gamet jantan betina. Kemudian yang sporofit itu adalah generasi yang bisa menghasilkan spora. Jadi seperti itu. Jadi nanti ada daurnya. Jadi metagenesis ini kita bisa namakan juga sebagai siklus hidup kayak gitu. Oke, kita mulai. Metagenesis Bryophyta ini saya dongengi dulu, nanti kalian cermati baik-baik. Kalau sudah nanti kalian akan saya minta untuk membuat bagannya. Jadi ini kalian harus dong dulu, nanti tinggal kalian membuat bagannya. Sak bahagianya kalian, sak cerianya kalian. Yang penting kalian mudeng sama bagan kalian itu. Kayak gitu ya. Ini untuk metagenesis Bryophyta saya ambil dari video YouTube sebenarnya. Nanti videonya akan saya cantumkan di
Videonya saya cantumkan di Google Classroom ya. Kita mulai dulu dari tumbuhan lumut dewasa. Jadi tumbuhan lumut itu kalau sudah dewasa, berarti masih ingat ya, ini kan tadi kapsitnya nih. Nah, nanti kalau kapsitnya itu nanti sampai lepas tutupnya, berarti nanti sporanya akan berhamburan keluar. Ini kita ke sini dulu. Kita ke sini dulu. Ya. Jadi nanti sporanya akan berhamburan keluar. Spora itu nanti akan terbawa oleh air hujan. Itulah sebabnya kenapa kalau pada saat musim penghujan seperti ini, lumut itu banyak sekali berkembang. Itu karena yang namanya sporanya lumut itu kebanyakan itu terbawanya oleh air, bukan terbawanya oleh angin. Ya bisa terbawa angin, cuman kebanyakan kalau musim penghujan kayak gini itu lebih banyak karena terbawanya itu oleh air hujan kayak gitu. Kalau nanti si spora lumut ini nanti akan jatuh di tempat yang pas untuk dia hidup, nanti dia akan berkecambah. Nah, perkecambahan spora itu kita namakan sebagai protonema, dieling-eling namanya. Karena nanti kecambahnya bryophyta atau lumut dengan kecambahnya paku nanti beda nama. Dan ini yang sering bikin jadi salah garap soal. Nah, itu. Untuk protonema sendiri itu adalah perkecambahan dari spora lumut. Nanti dia akan berkecambah membentuk gametofit. Struktur gametofit masih ingat ya, fit gamet. Berarti ini nanti jelas, oh ada gamet betina dan ada gamet jantan seperti ini. Untuk gamet betina jelas nanti akan menghasilkan organ. Saya tidak bilang alat karena alat itu kayaknya kebendaan banget, jadi organ aja. Untuk organ betina itu kan kita namakan sebagai archegonium. Nah, ini untuk lumut paku namanya archegonium untuk yang betina. Sedangkan untuk yang jantan organnya itu kita namakan sebagai antheridium gitu ya. Karena antheridium itu adalah organ jantan, berarti nanti dia akan menghasilkan spermatozoid. Ini spermatozoid. Sedangkan untuk yang archegonium karena dia adalah betina, maka dia nanti akan menghasilkan ovum seperti itu. Bu, bedanya sperma sama spermatozoid sih apa? Kok saya bingung. Jadi untuk sperma itu kalau biasanya digunakan untuk bagian animalia, karena sperma itu sebenarnya adalah gabungan dari banyak hal selain spermatozoid juga. Jadi spermatozoid plus apa itu nanti jadinya adalah sperma. Nah, kalau spermatozoid isinya adalah ya cuma itu yang apa namanya, yang satu seperti cacing itu loh. Nah, itu satu. Itu adalah spermatozoid. Kalau jumlahnya banyak namanya adalah spermatozoa gitu ya. Kalau ini bentuk tunggal sama bentuk jamak di bidang biologi itu gitu. Akhiran zoid itu berarti satu, zoa itu artinya adalah banyak gitu. Jadi ini di sini kita menganggapnya ini adalah spermatozoid atau yang satu aja. Nanti ketemu sama ovum, nanti kan mengalami fertilisasi. Kalau sudah mengalami fertilisasi, nah ini di sini spermatozoid bertemu dengan ovum. Peristiwanya kita namakan fertilisasi. Kalau sudah mengalami fertilisasi, nanti dia akan tumbuh menjadi zigot. Nah ini pertanyaannya jadi zigot dulu ya. Jadi di sini ada kata 2N nih. Nah, 2N itu tandanya dia adalah bersifat diploid. Ini saya tulis dulu jelek nggak apa-apa ya. Diploid. Ya ampun jelek banget, nggak apa-apa. Diploid. Jadi untuk diploid ini kan ada kata 2N. 2N ini artinya adalah satu dari ovum N, satunya lagi adalah dari spermatozoid N. Jadi tadinya spermatozoid dan ovum itu sama-sama bersifat haploid. Haploid itu itu artinya satu. Haploid berarti di situ adalah 1N. 1N tambah 1N artinya adalah 2N. Maka di sini zigot itu bersifat 2N. Diploid, di itu artinya adalah 2 kayak gitu. Sampai di sini dong ya. Zigot ini nanti dia otomatis akan berkembang menjadi embrio. Nah, ini kalau organisme tingkat tinggi bisa kita namakan janin, tapi karena di sini adalah plantae, maka di sini kita namakan embrio aja cukup. Jadi si embrio ini nanti dia akan tumbuh, si embrio itu nanti dia akan tumbuh menjadi lumut dewasa, tapi dengan urutan. Urutannya itu nanti begini.
si lumut muda itu kan nanti dia akan menghasilkan sporogonium dulu. Bu, sporogonium itu apa lagi? Sporogonium itu adalah calon dari sporangium. Jadi di bagian lumut muda itu kan berarti sporangiumnya masih muda. Itu kita jadi sporangium mudanya itu kita namakan sporogonium. Sporogonium nanti semakin tua atau semakin dewasa nanti dia akan membentuk sporangium. Nanti sporangium itu nanti akan menghasilkan spora. Nah, sporanya akan terbawa air hujan lagi, demikian seterusnya. Itulah yang kita namakan sebagai metagenesis. Seperti itu ya. Lah terus mana bagian gametofit dan mana bagian sporofitnya, Bu? Bagian sporofit itu adalah, masih ingat tadi, yang menghasilkan spora. Tadi mana yang menghasilkan spora? Siapa yang menghasilkan spora? Nah, jelas. Tadi yang menghasilkan spora ini siapa? Yang menghasilkan spora di sini? Ya, jelas adalah lumut dewasa. Berarti fase sporofitnya itu adalah yang lumut dewasa. Untuk tumbuhan lumut ya. Nanti karena generasi sporofit dan generasi gametofit lumut sama paku nanti beda. Nah, itu yang kalian harus hati-hati. Jadi untuk yang tumbuhan lumut dewasa itu adalah generasi sporofit pada lumut, kayak gitu ya. Ini tak tulisi di sini. Awas aja kalau nanti kalian lupa. Spo sporofit. Nah, di sini. Apakah generasi sporofitnya itu hanya lumut dewasa, Bu? Jawabannya ya enggak. Sebenarnya kalau untuk yang generasi sporofit lumut itu kan dimulainya kan dari lumut dewasa. Nah, ini kalau mau diurutin boleh sih. Sebutkan generasi sporofit pada lumut. Berarti kalian bisa sebutkan nih, lumut dewasa, sporogonium, sporangium, spora. Nah, itu adalah generasi yang sporofit. Tapi kalau kalian mau sebutkan satu saja, jawabannya adalah yang sporofit itu tadi. Kayak gitu ya. Selanjutnya adalah yang generasi gametofit. Mana yang generasi gametofit? Yang menghasilkan gamet jantan sama betinanya mana tadi? Ini loh, yang menghasilkan gamet jantan sama betina tadi mana? Nah, ini loh, protonema ini tadi. Nah, berarti yang ini adalah yang generasi jelek banget, nggak apa-apa ya. Fit. Iya. Nah, cukup jelas ya. Jadi kalian sudah bisa membedakan mana generasi gametofit dan generasi sporofit pada tumbuhan lumut titik. Kalau masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau tidak akan saya lanjutkan yang metagenesis tumbuhan paku. Ya, sudah mulai pusing. Untuk yang metagenesis paku sekarang, untuk yang metagenesis paku itu kita akan mulai dari mana ya enaknya? Dari paku di sini dulu deh. Ini. Lebih enaknya dari mana ya kalau untuk paku? Dari spora dulu. Ya, oke lah. Nggak apa-apa. Untuk yang metagenesis paku, fokus ya. Ini mulai nanti mulai kalian mesti mulai bingung deh. Tapi nggak apa-apa, bingung itu bagian dari belajar. Kalau mulai bingung itu namanya kalian sudah mulai mikir. Kalau nggak bingung malah kalian, berarti kalau nggak mudeng banget, berarti nggak mudeng sama sekali. Kita mulai dari spora. Tadi sudah disebutkan bahwa yang namanya spora, ini mana ini? Oh, sebentar. Saya perlu orek-orekan. Spora. Untuk tumbuhan paku itu dihasilkan dari sporangium ini ya. Nih. Di dalam sorus ya. Jadi ini sporangium yang ada di dalam sorus. Nanti jangan berpikir, "Lah Bu, lah itu tulisannya sporangium di sini, kok yang gambarnya kayak gitu?" Bukan. Maksudnya itu ini di dalam sorus ini loh sporangiumnya, maksudnya gitu. Jadi kita mulai dari perkecambahan spora dulu biar sama kayak yang lumut tadi. Untuk yang spora nanti berkecambah menjadi
bagian yang kita namakan protalium. Kalau tadi perkecambahan dari spora lumut namanya adalah protonema, kalau perkecambahan dari sporanya paku itu namanya adalah protalium. Notice this, harus kalian perhatiin benar. Nanti protaliumnya ini nanti akan menghasilkan generasi gametofit, yaitu si antheridium dan archegonium. Masih ingat tadi mana yang jantan dan mana yang betina? Untuk yang antheridium apa tadi? Jantan atau betina? Ayo. Ya. Antheridium itu adalah yang jantan, archegonium itu yang betina. Berarti kalau yang antheridium menghasilkan sperma atau ovum? Spermatozoid ya, menghasilkan spermatozoid. Di sini tulisannya sperma, nggak apa-apa lah. Nanti saya editnya lagi. Jadi untuk yang antheridium itu nanti menghasilkannya adalah yang sperma, ini ya. Kemudian yang archegonium nanti akan menghasilkan yang ovum, seperti itu. Sperma sama ovum ketemu nanti membentuk zigot. Nah, nanti zigot akan tumbuh dan berkembang menjadi generasi sporofit. Nah, sporofit itu dari kata sporo dan fit. Fit itu tumbuhan, sporo berarti tumbuhan yang menghasilkan spora. Jadi, dia akan berkembang menjadi paku dewasa yang menghasilkan sporofil seperti ini. Nah, jadi cukup berkaitan ya kalau kalian perhatikan. Sporofit nanti akan bertumbuh berkembang menjadi paku dewasa. Paku dewasanya itu nanti akan punya daun. Di situ ada kata sporofil. Berarti di situ adalah daun yang menghasilkan spora. Nah, ini nanti urutannya. Jadi sebelum menghasilkan spora seperti biasa sporogonium dulu. Nanti setelah sporogonium sporangium, setelah sporangium baru spora. Kayak gitu. Jadi urutannya hampir mirip dengan yang lumut tadi. Kalau yang ini dia yang membedakan adalah fase gametofit dan fase sporofitnya. Yuk kita identifikasi lagi. Ada yang bisa nggak menyebutkan? Berarti yang generasi gametofitnya yang mana coba? Gametofit berarti tumbuhan yang menghasilkan gamet. Tadi gametnya mana? Gamet jantan dan betina. Ya benar, antheridium ya. Ini adalah gamet jantan, ini adalah gamet betina. Berarti yang menghasilkan antheridium dan archegonium siapa? Ya, benar sekali, yaitu protalium. Berarti ini adalah generasi gametofit. Jelek lagi nggak apa lah. Ya ampun, sampai ke sana-sana. Gametofit. Nah, kayak gini. Sekarang mana yang generasi sporofitnya? Yang menghasilkan spora tadi siapa? Kalau kita lihat ini sporanya, kita urutkan lagi yang menghasilkan spora siapa? Oh, ternyata yang menghasilkan itu adalah ini, paku dewasanya. Berarti si paku dewasa itu adalah generasi sporofit. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, mana sih Bu? Jadi kita simpulkan bareng-bareng ya ini ya. Generasi gametofit pada paku. Generasi gametofit pada paku siapa? Jawabannya adalah protalium. Kemudian generasi sporofit pada paku siapa? Jawabannya adalah tumbuhan paku itu sendiri atau tumbuhan paku dewasa boleh. Sampai di sini dong atau blong? Yo, kita review lagi ya. Berarti generasi gametofit pada lumut. Generasi gametofit pada lumut tadi apa? Generasi gametofit pada lumut itu adalah yang apa tadi? Oke. Yang gametofit lumut itu berarti adalah yang tumbuhan lumut itu sendiri, sedangkan untuk yang sporofit lumut itu adalah mulai dari sporogoniumnya sampai sporangiumnya. Kayak gitu ya. Jadi nanti direview lagi, kalian perhatikan lagi, kalian cermati lagi. Kayak gitu. Kalau nanti ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan. Kita mulai untuk kata kuncinya ya. Kita hapus dulu.
Kita mulai untuk kata kunci. Oke, kita ke kata kunci dari metagenesis lumut. Jadi untuk metagenesis lumut, kata kuncinya itu di sini ada ovum, archegonium, zigot, sporofit, gametofit, sporogonium, antheridium, protonema, embrio, sporangium, spermatozoid, dan spora. Nah, ini kalian harus dong 1, 2, 3, 4 ada 11. Jadi ini nanti 11-11-nya ini kalian harus ngerti, oh ini setelah ini setelah ini tumbuh menjadi apa, ini menghasilkan apa, kayak gitu ya. Jadi ini adalah kata kunci untuk metagenesis lumut. Nanti tugas kalian adalah membuat bagan menggunakan kata kunci yang ada, yang sudah saya sediakan di sini. Jadi jangan bilang, Bu, saya nggak ngerti. Nah, berarti kalian nggak nyimak itu tadi penjelasan dari saya, kayak gitu ya. Sekarang kita lanjutkan dengan kata kuncinya dari metagenesisnya punyanya paku. Oke, ini adalah metagenesis dari tumbuhan paku. Kurang lebih hampir sama ya kayaknya ya. Ada ovum, archegonium, zigot, sporofil, gametofit, tumbuhan paku, antheridium, protalium, sporofit, sporangium, spermatozoid, dan spora. Jangan harap di tumbuhan paku kalian nemu protonema. Jangan harap di tumbuhan lumut kalian ketemu protalium. Kalau kalian bisa tertukar dua hal ini, wassalamualaikum pokoknya. Gitu ya. Jadi kalian benar-benar harus cermat. Ya, selanjutnya adalah perbedaan antara lumut dengan paku yang edisi selanjutnya. Tadi kan antara 1 sampai 5. Mulai dari daun, daun muda, akar, batang. Nah, ya kayak gitu. Sama pembuluh angkutnya. Nah, sekarang kita yang 6 sampai 10 yaitu mulai dari sporanya, kemudian fase dominannya, kemudian kromosom tubuhnya, kemudian fase haploid dan fase diploid. Jangan bilang tadi enggak dong mana haploid dan mana diploid. Awas aja. Jadi untuk yang sporanya dulu. Tadi kan spora itu sporanya yang lumut sama paku itu tumbuh jadi apa sih? Nah, kalau yang sporanya lumut itu nanti tumbuh menjadi bagian yang kita namakan protonema, sedangkan spora yang tumbuh spora paku yang berkecambah itu kita namakan protalium. That's different. Selanjutnya fase dominannya. Ini bukan tumbuhan dominan tapi tumbuhan dominan. Fase dominannya itu maksudnya gimana, Bu? Jadi kalau kita mengamati tumbuhan lumut dan paku secara umum, jadi saya nengok gini, nemu tumbuhan paku, kita ambil, kita amati. Nah, itu kebanyakan kita nemunya itu adalah fase sporofit. Fase dominan itu adalah siklus hidup yang paling panjang di antara semua siklus hidupnya. Siklus hidupnya kan ada yang gametofit, ada yang sporofit. Nah, masing-masing antara lumut dengan paku itu memiliki siklus hidup yang berbeda. Kalau yang lumut, dia lebih panjang daur yang gametofitnya, sedangkan yang lumut itu lebih panjang yang daur sporofitnya. Seperti itu. Selanjutnya adalah tentang kromosomnya. Tadi masih ingat ya, ada yang diploid dan ada yang haploid. Kalau yang gametofit, gamet itu adalah yang tadi sperma dan ovum. Sperma tadi N, ovum itu N, berarti di situ adalah kromosom tubuhnya adalah yang haploid. Gitu. Sedangkan untuk yang sporofit, nah tadi kan yang sporofit itu dimulai dari si zigotnya, ya berarti di situ adalah diploid. Kan sperma ovum melebur jadi 1, N tambah N menjadi 2N, diploid kayak gitu. Fase haploidnya, nah ini tadi sudah kita rembuk bersama-sama. Untuk fase haploid atau fase gametofit ya, untuk fase haploid itu terdiri atas spora, protonema, gametofit, antheridium, archegonium, spermatozoid, dan ovum. Makanya tadi saya bilang dimulainya dari mana, itu nanti bisa sebenarnya yang fase haploidnya itu sebanyak itu, tapi nanti ada yang fase dominannya, kemudian daurnya itu dimulainya itu dari mana, kayak gitu. Kita lanjutkan dulu aja, nanti tidak bingung. Untuk yang fase diploidnya dari lumut itu ada zigot, embrio, sporogonium, dan sporangium. Sedangkan yang fase haploidnya paku itu ada spora, protalium, antheridium, archegonium, spermatozoid, dan ovum.
Fase diploidnya dari tumbuhan paku itu adalah zigot, tumbuhan paku, sporofil, dan sporangium. Nah, seperti itu. Itu jadi perbedaan antara tumbuhan lumut dan paku dalam hal metagenesisnya. Jadi bisa sebanyak ini, guys. Oke, hari ini berarti kita mulai bisa menyimpulkan. Sekarang kalian coba simpulkan dari awal sampai akhir. Apa saja sih perbedaan tumbuhan paku dan tumbuhan lumut? Berarti ada 10 perbedaan ya. Oke, kita lihat kesimpulannya. Mana ini? Jeng jeng jeng. Ya. Kesimpulannya adalah mulai dari 1 sampai 10. Nanti bisa kalian baca sendiri. Ini juga sudah dibahas dari awal sampai akhir. Nanti bisa kalian baca. Jadi perbedaannya antara paku dan lumut itu kurang lebih ada 10 variabel. Ada akarnya gimana, batangnya gimana, daun mudanya gimana, daun dewasanya gimana, berkas pembuluhnya seperti apa, sporanya yang tumbuh menjadi apa, tumbuhan fase dominannya apa, kromosom tumbuhannya itu tuh apa, fase haploid dan fase diploidnya itu tuh bagaimana. Kurang lebih begitu. Jadi nanti untuk kesimpulannya ini saya serahkan ke kalian. Kalian literasi sendiri. Literasi itu tanggung jawab masing-masing. Biasanya yang nggak baca itu tuh nggak ngerti. Bu, bedanya apa? Sudah saya jelaskan Dona. Kayak gitu loh. Oke, sekarang kita masuk ke tugas. Tugasnya adalah susunlah bagan metagenesis dari tumbuhan lumut dan paku. Nah, tumbuhan paku yang tadi sudah saya jelaskan itu adalah yang paku homospora atau paku isospora. Kayak gitu. Jadi yang tadi saya jelaskan di awal itu adalah khusus untuk yang paku homospora atau paku isospora. Nanti yang paku heterospora dan paku peralihan silahkan kalian literasi dari internet. Kemudian nanti kalian gali sendiri lewat baca buku sendiri. Kemudian nanti kalian tuliskan. Nah, instruksinya adalah silahkan kerjakan di kertas gambar boleh, kertas HVS boleh. Kemudian nanti kalian bikin bagannya, buat semenarik mungkin. Syukur-syukur diwarnai, karena nanti nilainya itu nanti biasanya akan bervariasi. Semakin menarik bentuknya, maksudnya tampilannya menarik dan bener. Kalau menarik tapi keliru sama saja bohong. Jadi nanti semakin benar dan menarik itu nanti nilainya mepet ke arah angka 100. Tapi kalau yang biasa nggak berwarna biasanya sekitar 70-75 sampai pol mentok 80 lah kayak gitu. Nah, semakin kalian terlambat mengumpulkan di deadline-nya itu adalah 1 minggu. Kalau kalian terlambat mengumpulkannya, walaupun kalian bikinnya sebagus apapun sampai dilukis mungkin, ya itu nanti otomatis nanti akan ada pengurangan nilai kayak gitu ya. Kemudian jangan lupa nanti hasilnya difoto, kemudian diupload. Kalau nggak di Google Form, ya nanti di Google Classroom kalau nanti ada yang kesulitan kayak gitu. Demikian hari ini yang bisa saya sampaikan. Jangan malu bertanya pada gurumu ya nak. Malu bertanya sesat beneran di jalan deh kayak gitu. Pokoknya jangan malu-malu bertanya. Dan jangan malu juga tanya sama temennya. Tapi jangan tanya jawaban. Tanya tadi gimana materinya kayak gitu boleh. Tapi kalau tanya jawabannya no. Ya, terima kasih untuk hari ini. Nanti ketemu lagi minggu depan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi. Terapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian apa lagi? Menjauhi kerumunan. Nah, itu. Jangan tongkrong-tongkrong. Demikian untuk hari ini yang bisa saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.